Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Rizkyani dan ini adalah video part 3 tentang coret filsafat dari video part 1 dan lanjutan video part 1 dan part 2 sebelumnya. Dan di video part 3 ini saya akan menjawab pertanyaan saya tentang mengapa ingatan manusia terbatas dan kenapa saya tidak bisa mengingat hal-hal detail yang terjadi dalam hidup saya. Evolusi saya dari video sebelumnya adalah di video sebelumnya itu saya belum memberikan jawaban dan saya juga belum membahas secara radikal atau sampai ke intinya mengenai pertanyaan saya. Jadi di part 3 kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan saya dengan jawaban yang radikal berdasarkan fakta ilmiah dan juga logis. Karena pertanyaan saya ini adalah seputar ingatan, maka untuk menjawabnya, hal yang paling mendasar dan paling utama menurut saya harus saya tahu adalah sebenarnya apa yang membuat kita mengingat dan bagaimana prosesnya. Jadi jawabannya itu adalah tentu saja ingatan itu kan diproses oleh otak, tetapi bagiannya itu ada bagian yang dinamakan hipokampus. Hipokampus itu sendiri bagian otak yang terletak di lobus temporal otak yang memiliki peran untuk mempertahankan ingatan. Nah, para peneliti juga menyatakan bahwa setiap sel dari hipokampus ini digunakan untuk menyimpan satu ingatan atau memori. Saat ada rangsangan dari lingkungan, maka ingatan akan terbentuk melalui 3 tahap. Yang pertama adalah tahap belajar, yaitu proses di mana informasi diterima oleh indera tubuh. Jadi, contohnya di sini adalah misalnya saya menanam bunga, lalu bunga itu kan semakin tumbuh dan mulai belum berkembang tapi mulai kuncup. Jadi sampai ke proses berkembang itu kan saya merekamnya melalui indera penglihatan. Nah, yang kedua tahap retensi itu proses informasi disimpan oleh otak, dan yang ketiga tahap retrieval yaitu memanggil kembali ingatan yang telah tersimpan sebelumnya dan membentuk ingatan baru. Jadi melanjutkan contoh saya sebelumnya tentang bunga itu. Jadi karena saya selalu mengamati setiap hari dan saya selalu melihat sehingga indera penglihatan saya itu merekamnya dan informasi itu disimpan oleh otak. Maka suatu saat ketika saya ingin mengingat gimana sih bunga itu kemarin kok bisa jadi mekar dari sebelumnya yang hanya kuncup, nah itu bisa diingat karena tahap retrieval ini. Lalu ada beberapa tipe memori dalam melakukan berbagai hal, yakni ada memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Memori jangka pendek itu berfungsi untuk menyimpan informasi selama 30-60 detik saja. Sedangkan memori jangka panjang biasanya mengingat hal yang menurut kita sangat istimewa sehingga kita mengingatnya. Tetapi ini juga bukan hal detail, melainkan hanya potongan-potongan ingatan akan suatu kejadian yang biasanya membahagiakan atau tragis. Tadi sudah tahap-tahap dan selanjutnya langkah proses penyimpanan memori di otak. Yang pertama, data dari indera tubuh diterima oleh otak lalu mengaturnya untuk membuat ingatan jangka pendek. Yang kedua, memori dipilah dan otak menciptakan rantai hubungan listrik dan kimia antara sel-sel otak. Yang ketiga, berbagai lobus, korteks cerebral atau materi abu-abu di otak menyimpan berbagai jenis ingatan yang dikodekan. Yang terakhir, untuk mengingat sesuatu, pikiran bawah sadar kita akan mencari dan mengambil memori relevan yang dikodekan. Dan selanjutnya, jawaban atas pertanyaan saya secara teologis dalam agama yang saya yakini yaitu agama Islam. Nah, yang pertama, dalam Islam itu memberikan penekanan pada signifikasi fungsi kognitif dan sensoris sebagai alat penting untuk belajar. Proses berpikir melalui kognitif dalam sistem memori sensori, baik memori jangka panjang maupun memori jangka pendek, berperan aktif untuk menentukan keberhasilan maupun kegagalan seseorang dalam meraih ilmu pengetahuan. Manusia diberi potensi yang bersifat jasmania untuk belajar dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Potensi-potensi itu dalam organ fisiopsikis manusia berfungsi sebagai alat penting untuk berpikir.
Indera penglihatan fungsinya untuk menerima informasi visual. Indera pendengaran fungsinya untuk menerima informasi verbal. Akal potensi kejiwaan manusia yang merupakan sistem psikis yang kompleks berfungsi untuk menyerap, mengelola, menyimpan, dan memproduksi kembali item-item informasi dan pengetahuan. Alat-alat yang bersifat fisiopsikis dalam hubungan dengan kegiatan belajar merupakan sub-item yang saling berkaitan satu sama lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan afidah atau daya nalar agar kamu bersyukur. Maksud dari daya nalar ayat tersebut yaitu potensi atau kemampuan berpikir logis atau akal. Akal yang merupakan adanya akal yang ada itu ada kaitannya lagi dengan kolbu. Dengan demikian arti kolbu yang realistis itu adalah akal atau sistem memori yang tepatnya berada dalam otak, bukan jantung atau hati manusia. Sehingga dalam pandangan perspektif Islam mengenai memori, akal berkaitan dengan belajar untuk beribadah, mengerjakan perintah Allah, dan menjauhi larangannya. Selanjutnya kesimpulannya dari semua ini, dari jawaban saya ini adalah mekanisme fungsi kerja otak manusia pada umumnya adalah sebagai tempat penyimpanan memori terhadap apa yang telah terjadi dan apa yang telah mereka lakukan. Namun, memori tersebut hanya bersifat sementara dan akan memudar, kecuali ingatan yang disimpan merupakan kejadian yang sangat penting dan bermakna menurut manusia itu. Hal tersebut dapat disimpan sebagai memori jangka panjang jika itu ingin diingat dan itu punya makna tersendiri. Sedangkan hal ini ada pengecualiannya untuk orang yang memiliki sindrom hipertimesia atau sindrom hipertimesia. Ini adalah orang-orang yang mampu menyimpan memori jangka pendek sekalipun, bahkan secara akurat, dan mengalami peningkatan seiring dengan berjalannya waktu. Sindrom hipertimesia atau sindrom mengingat superior ini tuh adalah kondisi di mana seseorang memiliki kemampuan untuk dapat mengingat kembali segala kejadian dan pengalaman pribadi yang pernah ia lewati dalam hidupnya secara detail. Biasanya dimulai dari usia 10 tahun. Tetapi itu hanya terjadi pada sebagian orang dan mungkin tidak banyak. Dan saya sudah menjawab pertanyaan saya, itu mengapa ingatan manusia terbatas, karena memang itu ada jangka panjang dan ada jangka pendek. Jangka pendek itu kan hanya berlangsung selama 30-60 detik. Lalu kenapa saya tidak bisa mengingat hal-hal detail yang terjadi dalam hidup saya? Ya karena umumnya yang bisa saya ingat adalah kejadian-kejadian yang ingin saya ingat, dan itu biasanya bukan dalam bentuk hal detail seperti data atau pelajaran sekolah, tapi kejadian dalam bentuk cerita gitu. Dan itu saja video filsafat part 3 saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan semoga apa yang sudah saya pelajari dari video part 1 sampai video part 3 ini bermanfaat untuk diri saya sendiri juga, dan semoga bisa bermanfaat untuk orang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.